Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyaring cuma sebelah kiri, sebelah kanan kemana ini orangnya? Yang kompak Pak ya, jangan kalah sama ibu-ibu. Ini kenapa kata kemana orangnya? Aku mau bela Islam. Hujan pulang. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan cakep tuh begitu, kompak tuh. Jawab salamnya kompak. Salam masalah kecil Pak Bu. Kalau dalam masalah kecil saja umat Islam kompak, insya Allah pada masalah-masalah yang besar umat Islam bisa lebih kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid Asy-Syafi'iyah Ustadz Indra dan kawan-kawan, yang saya hormati pula segenap panitia
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka bekerja keras membanting tulang demi tercapainya satu peringatan agung, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua panitia Allah berkahkan kehidupannya. Semua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita yang ada di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa hormat kita kepada kita punya guru, saudara saya, abang saya, Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali. Matta'anallahu fi tuli hayati. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah gampangkan semua urusan-urusannya. Amin ya Rabbal. Ya amin dikit banget sih. Amin. Wudunya makin malam kok makin panas. Ini segini hujan, agak panas-panas juga. Ya Allah. Nih saya mau nanya nih Pak, nih Bapak kesini cinta Nabi apa cinta yang lain Pak? Datang ke tempat ini semata-mata, ya, semata-mata karena cinta Nabi apa cinta yang lain? Kalau cinta sama Nabi, tentunya kita harus semuanya. Bang Amin kudu di komando. Insya Allah yang amin hidupnya berkah, amin. Di kota bisa kebeli mobil mewah, di kampung bisa kebeli sawah, punya duit bisa pergi ke Mekah, ziarah ke makam Rasul di Madinah, pulang dari sana bapaknya bawa bini muda. Bapak-bapak amin bu, nggak datang. Canda bu ya, canda. Yang ngomong aja baru waktu, ya. Pulang dari sana insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Bu, ini kita kan lagi merayakan peringatan Maulid Nabi. Paham nggak Ibu artinya Maulid Nabi itu apaan? Paham nggak? Maulid itu adalah merupakan satu daripada isim maf'ul, berasal dari kata walada yulidu maulidan. Jadi apa artinya? Artinya kelahiran. Jadi kalau kita merayakan Maulid Nabi, itu artinya kita merayakan hari lahir daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimanakah hukumnya? Orang bilang Maulid bid'ah, betul? Benar nggak bid'ah Bu? Benar. Cuman bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tahu arti bid'ah? Tahu nggak? Enggak. Pengen iya aja. Bid'ah itu sesuatu yang belum atau tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah merupakan bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Apa kata beliau? Huwa min bid'ahil hasanah allati yuthabu alaiha sahibuhu
Maulid itu kata Al-Imam As-Suyuti merupakan bid'ah hasanah, yang manakala kita mengerjakannya maka kita akan mendapatkan pahala daripadanya. Jadi bid'ah bukan sembarang bid'ah, ya. No orang belasano bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tiap-tiap yang bid'ah adalah sesat, dan tiap-tiap yang sesat adalah neraka. Baca hadisnya sekotong, betul tidak? Jadi bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Yang kita lakukan pada malam ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Allati yuthabu alaiha sahibuha, siapa yang melakukannya ini akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa demikian? Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada peringatan ini terkandung pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nih Bu, kita hadir di sini bukan cuma sekedar hadir, tapi tolong dibarengin dengan apa? Dengan rasa pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izharul farhi, dan menzahirkan rasa kegembiraan kita, wastibasyari bimaulidihi syarif, dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita zahirin dong rasa gembira kita, kita tampakkan rasa senang kita dengan hadirnya, dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gira nggak Bu? Dengar Nabi lahir, gira nggak? Kudu gira, terutama ibu-ibu. Sebab dulu sebelum Nabi datang, di zaman jahiliyah, orang-orang ketika itu Pak Bu, ya, itu kalau ada bayi yang baru lahir, ya, begitu tahu itu bayi perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Coba kalau Nabi kagak datang, coba ibu pikirin, bisa komunitas perempuan bisa habis Pak Bu, bener nggak? Nih kaum laki-laki nih bisa gigit jari, perempuannya nggak ada, bener nggak? Makanya dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu zaman jahiliyah perempuan nggak dihargain, sekarang dihargain. Yang dulu perempuan nggak dimuliain, sekarang dimuliain berkat manusia mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kudu girang, ya. Barang siapa yang girang terhadap lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata ulama diharamkan baginya api neraka. Masya Allah. Ini yang belum girang, girangin. Girang nggak Bu? Girang nggak? Enggak. Girang nggak? Masya Allah. Jadi kudu girang. Dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua muslimin, laki-laki, perempuan, kudu girang. Kenapa demikian? Kata Al-Imam Ibnu Hajj, salah seorang ulama daripada mazhab Malikiyah, beliau mengatakan, ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu rumah atau sebuah tempat atau
atau masjid yang padanya dibacakan maulid Nabi, maka kata Ibnu Hajj, melainkan padanya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya keridhaan dan rahmat. Dan nggak cukup sampai di situ, para malaikat akan mengaminkan setiap doa yang diaminkan. Setiap malaikat akan mendoakan kita semuanya, dan setiap malaikat akan memberikan rahmat untuk kita yang hadir di tempat ini, insya Allah. Lalu apa sih fungsinya Nabi besar Muhammad SAW pakai diturunin segala? Dari Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Karena Nabi kita adalah merupakan rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin, maka agama yang dibawa oleh beliau pun merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Apa arti rahmatan lil alamin? Rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang buat seluruh makhluk. Mau dia manusia, mau dia jin, gunung, batu-batuan, lumpur, semuanya. Nabi Muhammad diutus kepada mereka semuanya, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi karena Nabi kita adalah rahmatan lil alamin, maka agama yang dibawa oleh Nabi yang bernama Islam pun adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kudu paham. Sekarang ini banyak orang sombong, Pak. Ya. Dibilang Islam kan agama Arab. Ya, agama Arab. Muka lo muka Arab demek. Ya. Nabi emang orang Arab, tapi Islam yang dibawa bukan agama Arab. Sebab ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di Jazirah Arab, Nabi membawa Islam ya kepada bangsa Arab untuk mengislamkan Arab. Jangan dibalik, Pak. Kan sekarang kan orang sok-sokan Islam dibilang agama Arab. Salah, siapa bilang? Islam itu adalah agama langit. Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi diciptakan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah. Orang Arab datang ke Indonesia pendatang. Kan ada yang bilang tuh Islam kan agama pendatang. Kalau Allah bawanya enak aja. Islam dimanapun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau di Indonesia kah, di Amerika kah, di Cina kah, akan tetap menjadi agama pribumi. Orang sekarang sok-sokan bilang Islam agama pendatang, agama Arab. Siapa yang bilang kayak begitu? Orang Arab datang ke Indonesia, pendatang. Orang Cina datang ke Indonesia, pendatang. Orang Amerika datang ke Indonesia, pendatang. Tetapi agama Islam datang ke negeri yang manapun, Indonesiakah atau bukan Indonesiakah, dia akan tetap menjadi agama pribumi dan tidak akan pernah menjadi agama yang asing. Betul? Ini kagak. Karena Islam itu adalah agama Arab, harus kita nusantarakan. Timbul yang namanya Islam Nusantara. Islam Nusantara. Awalnya sih bagus, Pak, Islam Nusantara, Pak. Ya, satu istilah yang memang pernah muncul di kalangan orang-orang NU, ya, menilik daripada metode dakwahnya Wali Songo, ya, yang mengkolaborasikan antara budaya dan agama. Nggak ada masalah.
Tetapi ketika ada orang-orang liberal masuk ke dalam yang namanya konsep Islam Nusantara ini, maka konsep Islam Nusantara yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Paham, Bu? Segala ngaji pakai lagunya lagu Jawa. Pernah dengar nggak, Bu? Ngaji pakai lagu Jawa. Orang Barat nanti kalau ngajinya lagu-lagu disco, Pak. Kalau memang dibolehkan ngaji Quran pakai langgam Jawa. Al-Quran itu bahasa Arab, Bu. Ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Ketika kita melakukan lagu Quran, karena Al-Quran adalah bahasa Arab, maka harus dilakukan dengan lagu Arab. Kalau Al-Quran dibolehkan dilakukan dengan lagu-lagu yang bukan Arab, Masya Allah, ini jadi berantakan semuanya, Bu. Benar nggak, Bu? Orang Jawa ngaji Quran pakai lagu Jawa. Percis kayak apa tuh? Kayak apa ya? Orang Sunda ngaji Quran pakai lagu-lagu Sunda. Kira-kira gimana, Pak? Pak, sholat taraweh subuh baru kelar. Bener nggak? Kan orang Sunda kan begitu. Ngaji Quran pakai lagu Sunda. Ya. Ngantuk. Bener nggak, Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ngantuk nggak? Ngantuk. Sholat tarawih pakai lagu Sunda, subuh lah baru kelar, bener nggak? Ya Allah, wah udah macem-macem ya. Islam di Indonesia nggak sunyi dari godaan, Bu. Jaga akidah, jaga akhlak, jaga tauhid. Dari zaman dulu kita kecil, itu yang namanya perusak-perusak agama memang sengaja disebar. Segala ada nabi palsu. Benar apa tidak? Nabi namanya Dedi. Begitu salawat nggak enak bilangnya. Coba kalau namanya Muhammad enak nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak. Coba. Nabinya namanya Dedi. Hebat, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Dedi. Ya Allah, sedih banget. Ini nggak enak banget dari tadi saya. Ini aja, Bu, ya. Biasa diri, Bu, duduk. Jadi nggak betah gitu. Enakan diri dah. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumullahu birrahmah waridwan. Allah akan curahkan kepada mereka yang namanya rahmat dan keridhaan. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini malam ini, meskipun gerimis, meskipun hujan, tidak menghalangi untuk kita datang ke tempat ini. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun untuk kita semuanya. Amin. Amin. Sekarang, Bu, ya udah banyak macam di ajarannya. Ya. Macam-macam ajaran telah meracuni generasi muda kita. Dari yang namanya Dedi sebagai nabi, ada lagi yang namanya siapa tuh? Oh, macam-macam deh. Nabi palsu. Ada lagi malaikat palsu, namanya dia Eden. Ya.
ngaku malaikat Jibril. Begitu ditangkap sama polisi di penjara ya. Di penjara dia sakit berak-berak. Ya, di penjara dia sakit berak-berak, perutnya sakit berak-berak. Ya. Begitu dia berak-berak dia bawa ember. Kata sipir dia malaikat Jibril bawa ember. Malaikat Jibril bawa ember. Kata yang sebelah sono malaikat Jibril mencret. Masya Allah. Ya. Nah, itu dia. Wah, macem-macem. Datang lagi, nabi palsu hilang. Malaikat palsu hilang, datang lagi. Orang pada ngejelekin habaib. Dibilang habaib itu bukan keturunan Rasul. Masya Allah. Jangan ikut-ikutan dulu ya. Para habaib yang datang ke Indonesia ini banyak membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berlainan dengan suku di luar mereka yang ngatain kita tahu. Waktu zaman Belanda ikut Belanda, waktu zaman Jepang dia ikut Jepang, waktu zaman Orde Baru PKI. Bunglon namanya kalau begitu tuh, nggak punya pendirian. Ya. Habaib enggak di Indonesia datang ke Indonesia turut menyebarkan Islam, turut menyebarkan kedamaian. Adanya mereka adalah kesejukan buat kita semuanya, insya Allah. Cintai para habaib Pak Bu, cintai para kiai. Nih besok nih subuh acara reuni akbar 212 yang punya waktu hadir, yang badannya sehat hadir, insya Allah. Itu berapa nih? 12 ya? Setengah 12 ya? Saya udah janjian sama Kak Zainuddin. Setengah jam. Jam 12 berakhir ini acara. Jam berapa sekarang? 23.45 kurang. 12 kurang seperempat. Jam 12 kurang seperempat. Lebih ya? Ya udah deh Bu ya, gitu doang Bu ya. Berbagi waktu sama kiai kita yang sudah tidak asing lagi buat kita. Ya. Baru assalamualaikum ini orang ketawa lihat dia. Apalagi dia ceramahnya, masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan doain nih. Saya sama beliau udah kayak abang Pak. Ya doain ya biar beliau panjang umur, sehat. Amin. Karir dakwahnya mudah-mudahan terus begitu insya Allah. Dah itu saja dah. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya. Amin. Maulid itu adalah bid'ah hasanah. Bila kita melaksanakan bid'ah hasanah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebab meskipun bid'ah, di dalamnya mengandung banyak kebaikan-kebaikan. Maulid yang kita rayakan adalah merupakan gambaran daripada rasa cinta kita kepada Rasul. Maulid yang kita rasakan merupakan satu gambaran kegembiraan kita, rasa syukur kita kepada Allah dengan lahirnya makhluk yang paling mulia, insan kamil bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang bergembira dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka ammahumullahu birridwan wa birrahmat. Allah akan turunkan keridhoannya dan Allah akan tebarkan rasa kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, meskipun barangkali kurang fokus ya, tapi mudah-mudahan ya yang sedikit ini bisa menjadi bekal buat kita semuanya. Jangan lupa inti daripada peringatan Maulid adalah cinta kepada Nabi. Ibu ya, bukti kita cinta kepada Nabi, buktinya kita cinta kepada orang yang kita cintai. Ngapain Pak? Ngapain Pak? Bukti kalau kita cinta sama orang ngapain? Kita sebut-sebut namanya, betul ya. Nah, jadi kalau kita cinta Nabi Muhammad, kita sebut namanya. Gimana Pak nyebutnya Pak? Mak itu bukan baca sholawat. Jadi perbanyak baca sholawat, insya Allah. Orang yang banyak baca sholawat, insya Allah urusannya mudah.
yang sakit jadi sehat, yang miskin bisa jadi kaya, ya. Yang belum dapat jodoh nih anak muda nih, ya. Ini panitia nih, ya. Banyak yang baca salawat, insya Allah nanti ketemu jodoh. Allah pilihkan jodoh yang solih dan solihah, yang akan lahir daripada mereka anak-anak yang solih dan solihah juga. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.